12 April 2022 kita dapat hadir bersama dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuran Kak Saruga, Besegat Kak Jumatan. Yang terhormat Bapak Bupati Ketapang beserta Bapak Wakil Bupati Ketapang. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta rapat koordinasi yang berbahagia pada malam hari ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan dari MC bahwa kami akan melaporkan tentang tenaga kontrak. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bapak Sekda, ini sebenarnya saya ini juru bicara, karena kami kerja tim. Jadi pembahasan tenaga kontrak ini sebenarnya meliputi beberapa tim, diantaranya Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum, Bapak Staf Ahli Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kabak Organisasi, Kabak Hukum, dan BKPSDM. Oleh karena itu, saya akan melaporkan sesuai apa yang sering kami laksanakan dalam pertemuan-pertemuan tim rapat khusus. Boleh dibuka slide-nya. Kami langsung saja, Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan Bapak Sekda, saudara ibu sekalian. Ini latar belakang yang perlu kami sampaikan, bahwa ASN berdasarkan analisis beban kerja yang ada di Kabupaten Ketapang itu jumlah kebutuhannya 11.517. Budgetingnya atau yang ada sekarang ini 5.822. Idealnya kekurangannya sebenarnya 5.695. Jadi ini kita buka sekalian Bapak Bupati. Ternyata jumlah tenaga kontrak kita itu sebenarnya lebih, Pak. Maka di kolom terakhir kami cantumkan itu 5.750. Jadi kalau kita mau jujur kekurangannya 5.695, tetapi jumlah tenaga kontrak kita itu 5.750. Jadi lebih kurang 100 dari Bapak. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu kita sikapi, Pak. Pertama, mungkin dari jenis jabatan guru itu memang kita masih kekurangan 2.732 guru. Untuk tenaga kesehatan juga demikian. Tapi kalau mau jujur, tenaga kesehatan itu pun sudah lebih. Berdasarkan ABK, analisis beban kerja. Yang paling rawan sebenarnya, Pak, di fungsional dan pelaksana. Mengapa kami sampaikan, Pak? Karena di ABK atau nanti di pembukaan untuk P3K belum tentu teman-teman atau adik-adik kita yang kontrak itu akan mampu atau tertampung, Pak, di pembukaan P3K. Karena perbedaan atau jabatan atau pendidikan yang tidak sesuai. Nah, ini yang sangat kita garis bawahi. Untuk penekanan boleh dilihat di jumlah kontrak Ketapang, tapi ini untuk penekanan saja. Nah, itu bisa dilihat. Langsung saja, Pak. Di tenaga kontrak yang lulus, Pak, di tahun 2021. Untuk P3K tenaga kesehatan, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bapak Sekda, saudara sekalian, pada saat dibuka formasi 88, yang lulus 22,
yang tenaga kontraknya 19. Jadi 22 yang diterima itu 19 tenaga kontrak. Untuk P3K guru yang telah dibuka kemarin tahap 1 dan tahap 2 dari formasi 3.304 itu bisa dilihat Pak, yang tahap 1 lulusnya 460, tenaga kontraknya 391. Ini yang agak terbantu Pak. Di tahap keduanya 458 yang lulus, 331 tenaga kontrak, yang lainnya tenaga P3K umum. Yang agak berat kalau kita membuka formasi CPNS Pak, karena kalau CPNS itu kita tidak bisa membatasi dalam persyaratan. Oleh karena itu bisa kita lihat Pak, dari tenaga kesehatan yang dibuka pada tahun 2021 dari formasi 291 yang lulus 180, yang dari tenaga kontrak itu hanya 77. Untuk tenaga teknisnya dari 87 yang lulus hanya 17. Nah ini kalau kita membuka formasi CPNS, risikonya memang kita bersaing dengan yang di luar tenaga kontrak. Sebagai informasi Pak, di tahun 2022 ini pemerintah daerah Kabupaten Ketapang telah mendapat formasi untuk dibuka. Itu ada 650 formasi P3K. Dari 650 formasi yang akan dibuka di tahun ini, itu 500 tetap yang terbesar Pak tenaga guru, 100 tenaga teknis, 50 tenaga kesehatan. Oleh karena itu Pak, kesimpulan akhir mungkin ada beberapa opsi yang tim kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda dan Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti sumbang saran seandainya yang kami sampaikan ini masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam membantu tenaga kontrak untuk diselamatkan menjadi P3K, karena kami yakin memang tidak mampu apabila seluruh tenaga kontrak kita selamatkan melalui P3K Pak. Jelas tidak mampu kita, karena kita mengacu kepada ajak ABK Pak. Oleh karena itu nanti kita minta dorong saja kepada kapan organisasi mungkin untuk menambah sedikit lah di ABK-nya, analisis kerjanya. Kalau di PU itu namanya pelaksana apanya itu ada 1, mungkin dibuat 2, tapi yang jelas disesuaikan dengan ABK-nya. Opsi itu bisa kita bacakan atau nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang pertama itu mengusulkan kepada Kemenpan RB Pak untuk dapat membuka formasi sesuai kebutuhan. Yang kedua yang tadi disampaikan Pak, kita sudah mendapatkan usulan sebanyak 650 formasi. Yang ketiga mungkin membuka kebutuhan tenaga ahli daya Pak, outsourcing. Nah, ini untuk mengimbangi, karena dari teman-teman dari kontrak itu ada yang pendidikannya di bawah D3 yang notabene tidak bisa kita ikutkan Pak dalam tes penerimaan P3K. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman dari OPD bisa memberikan atau mendorong kira-kira ahli daya yang mana yang cocok sesuai dengan OPD masing-masing, walaupun secara rapat tim kami sampaikan yang berpeluang untuk dijadikan outsourcing seperti ini Pak, cleaning service, petugas keamanan. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan dari tim tenaga kontrak. Sebagai gambaran saja mungkin nanti disampaikan di rapid yang jumlah tenaga kontrak di masing-masing OPD, agar supaya teman-teman tahu kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang kami sajikan, nanti mohon disempurnakan dengan di BKPKSDM. Bisa dibuka Pak David, ini jumlahnya semua. Data ini kami dapat dari 2 sumber Pak. Pertama dari sumber dari BPKAD, karena dinas ini yang badan ini yang membayarkan gaji tenaga kontrak. Yang kedua permintaan surat resmi dari OPD masing-masing yang melaporkan
sifat tapi tidak terlalu besar dan banyak. Mungkin ada estimasi yang tidak sesuai saja atau usulan yang seharusnya nanti di perubahan sudah disampaikan pada hari ini, gitu Pak. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Nino, Bacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jumatan.